pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi, harapan kami kita semua sukacita dan penuh dengan kasih karunia Allah, di mana kita masih diperbolehkan bangun dari tidur kita dan menikmati nafas kehidupan dan sinar surya mentari. Ada baiknya sebelum kita memulai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab, biarlah lebih dahulu kita dahulukan Allah melalui firman yang akan kita dengarkan. Mari bersatu di dalam doa. Ya Allah, di tempat tinggi kami selalu bersyukur dan bersyukur karena kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Sepanjang kehidupan kami Tuhan yang menjagai dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Karena itu ya Bapa, ingatkan kami selalu untuk bersyukur dan mengandal Kau dalam segala hal. Firman yang kami dengarkan materaikan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan dimampukan menghidupi itu. Dalam Kristus ya Allah, dengarlah doa permohonan kami ini. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita di channel YouTube HKBP Setanegara, Sabtu 26 Juli 2025, yang tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3, beginilah bunyinya. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, adalah suatu sukacita yang amat dalam kita miliki bila mendengar kabar dari jauh tentang anak-anak kita, keluarga, famili, bahkan semua orang-orang yang kita kenal maupun tidak. Sebagai umat Kristen tentu menginginkan semua berjalan baik dan apa adanya. Jemaat Tesalonik khususnya di Akaya dan Makedonia bersama dan setia, walaupun mereka mengalami kesulitan dan penderitaan. Paulus gembira bahwa dengan iman dan kasih mereka yang bertumbuh, kendati mengalami berbagai pergolakan, mereka tetap mempertahankan imannya. Pada surat Paulus yang kedua ini, ada muncul bahwa kedatangan Kristus sudah berlalu dan mereka tidak dapat melihat dan mengalami. Adanya pendurhaka yang membingungkan mereka. Namun Paulus mengatakan, Kristus akan datang kembali. Orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan akan dihukum. Mereka yang setia akan diselamatkan. Dan biarlah mereka selalu menuruti ajaran Paulus dan tidak bermalas-malas. Jemaat Tesalonik menjadi teladan dalam hal iman dan kasih. Dalam hal ini penguatan oleh Paulus agar jangan mudah mundur dan menyerah walau banyak ajaran-ajaran palsu.
tetapi menjadi warga kerajaan Allah. Paulus tidak mengatakan bahwa orang Kristen harus menderita untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, tetapi mereka yang mengikut Kristus akan menghadapi penderitaan dan perlawanan. Demikianlah kita semua yang telah menjadi pengikut Yesus. Mungkin kita semua mengalami dan menghadapi berbagai pencobaan, penderitaan, dan godaan-godaan agar iman kita jauh dari Tuhan. Agar kita jangan lagi menyembah Yesus. Namun percayalah, kesetiaan kepada Allah kita, Yesus sebagai penebus adalah suatu teladan dan perlu disyukuri, di mana iman kita tetap kepada Allah. Memang ada banyak ajaran-ajaran yang menggoda agar menjauh, mungkin meninggalkan Allah. Tetapi bila imanmu tetap teguh hanya kepada Allah, apapun itu takkan boleh menggoyahkan iman percayamu. Jadilah seperti jemaat Tesalonik, tidak mudah goyah, tidak mudah runtuh, justru menjadi tauladan dan patut dicontoh. Kuasa dan kebaikan Allah sampai kapanpun takkan diragukan, sebab Allah Maha Agung, mulia, akan selalu bersinar menunjukkan kasih kepada siapapun. Sebab dengan demikian semua orang akan mengakui dan semua akan dikuatkan di dalam Tuhan. Kita berdoa. Syukur padamu Allah, firman yang kami dengarkan yang selalu memperbaharui iman percaya kami. Tolong kami Tuhan, materaikan Roh Kudus-Mu, menguatkan kami, menolong kami agar tidak mudah digoyahkan oleh dunia ini. Tapi kami tak percaya bahwa Allah sajalah yang kami imani. Ya Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan jemaat dan hamba-Mu. Engkau Tuhan yang campur tangan, yang selalu mengarahkan ke arah yang baik. Kami juga Tuhan berdoa buat orang-orang yang dalam sakit penyakit, baik di rumah sakit, di rumah pemulihan. Sembuhkan Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Biar Kau jauh segala sakit penyakit dan Engkau memberikan kesembuhan agar sukacita setiap keluarga hanya di dalam Tuhan. Topang orang-orang lemah, hibur orang-orang yang berduka. Dan biarlah Tuhan, Engkau ingatkan selalu, kami hanya mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Begitu juga ya Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anak kami yang jauh dan dekat, yang di dalam sekolah kuliahan. Engkau Tuhan yang campur tangan di dalam setiap sekolahan mereka. Apapun pelajaran yang mereka pelajari, ingatkan mereka mengulang dan mengulang. Tolong Tuhan, anak-anak kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi pendoa. Biarlah Engkau selalu Tuhan yang menggembalai mereka. Jangan mudah tergoda oleh dunia ini, perkembangan zaman ini. Tapi kami yakin Tuhan Engkau menjaga daging dan roh mereka. Juga Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan yang menjagai. Cukupkan dalam kebutuhan jasmani dan rohani. Ya Bapa di surga, kami menyadari keterbatasan dan dosa-dosa kami. Ampunkan kami Bapa, layakkan kami menjadi anak-Mu. Dengar dan sempurnakan doa kami ini hanya di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat, bersama Allah kita bisa meraih semua impian kita. Allah selalu memberkati kita semua. Salam. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi